Melanjutkan cerita sebelumnya. Mata Xiaoyan perlahan serius saat tubuh Hong Chen bergerak. Sudut mulutnya terangkat menjadi busur. Tangannya meraih penguasa Suan dan mengayunkannya ke punggungnya tanpa memutar kepalanya. Penguasa Suan membawa angin yang kuat, sementara suara ledakan keras berulang kali bergema di sekitar penguasa. Ketika penguasa baru saja mencapai punggung Xiaoyan, palu petir perkasa Hong Chen tiba-tiba muncul sebelum ditangkis oleh penguasa Suan. Segera, penguasa Suan itu bertabrakan dengan palu petir perkasa dan suara logam bergema di seluruh arena. Baik Xiaoyan maupun Hong Chen dengan cepat mundur dengan cara seperti kilat setelah tabrakan pedang yang dahsyat itu terjadi. Sepertinya aku harus menghabisi orang ini dengan cepat. Ada batas waktu untuk Dewa Petir turun. Pada saat itu, tubuh saya akan memasuki masa yang melelahkan. Sebuah pikiran melintas di hati Hong Chen, sementara beberapa niat baku hantam melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan suara gemuruh sekali lagi muncul. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melintas dengan cara seperti kilat. Dengan lompatan kakinya, tubuhnya muncul di atas kepala Xiaoyan. 1000 palu petir hancur. Cahaya petir yang menyilaukan berulang kali meletus dari palu petir perkasa. Melihat dari kejauhan, tampaknya Hong Chen telah mengangkat petir besar di langit yang memiliki aura yang mengerikan. Petir besar berhenti sejenak sebelum dengan keras menyerang ke arah kepala Xiaoyan. 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Mata Xiaoyan perlahan serius saat dia merasakan petir mengerikan yang ditembakkan secara membabi buta dari segala arah. Penguasa Suan di tangannya menari dengan cara seperti kilat ketika banyak gambar penguasa Suan dengan cepat berubah menjadi bayangan. Beberapa api hijau perlahan bangkit dan menyelimuti bayangan penguasa Suan itu. Pertahanan bayangan penguasa Suan baru saja terbentuk ketika palu petir perkasa itu langsung bergerak. Setelah itu, palu petir perkasa itu menghancurkan bayangan penguasa Suan. Segera, banyak bayangan dari penguasa Suan yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Namun, layaknya Kage Bunshin milik Naruto, bayangan penguasa Suan baru saja menghilang ketika sejumlah besar bayangan penguasa Suan yang tak berujung dengan cepat menggantikannya. Menyusul kemunculan berulang kali bayangan penguasa Suan ini, palu petir perkasa juga menjadi sedikit ilusi. Sejumlah besar kekuatan petir di atasnya perlahan menghilang. 1000 palu petir hancurkan. Ekspresi Hong Chen suram saat dia merasakan kekuatan pertahanan besar dari bayangan penguasa Suan Xiaoyan. Dia segera mengeluarkan teriakan marah dan palu petir di tangannya melesat keluar. Palu petir perkasa meledak saat itu meninggalkan tangan Hong Chen. Tak terhitung jumlah kekuatan petir menabrak pertahanan bayangan penguasa Suan dari segala arah. Pertahanan bayangan penguasa Suan dengan cepat menjadi tipis di bawah serangan yang sangat gila ini. Hahaha. Aku akan melihat bagaimana kamu akan mengatasi kekuatan petir angin itu, khususnya dari pavilion petir angin saya. Tubuh Hong Chen berbalik dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia memandang Xiaoyan yang dikelilingi oleh kekuatan petir angin perak sebelum tertawa terbahak-bahak. Untuk apa kamu menjadi sombong? Hanya kekuatan petir angin. Tawa santu Xiaoyan dikirimkan dari langit tepat setelah tawa Hong Chen terdengar. Segera, api hijau meletus secara tiba-tiba. Di bawah nyala api ini, kekuatan petir angin Hong Chen tampaknya telah bertemu musuh bebuyutan karena dengan cepat menghilang di bawah suhu nyala api Xiaoyan. Apakah hanya ini taktikmu? Kamu benar-benar tulul. Nyala api berulang kali muncul di tubuh Xiaoyan saat suaranya perlahan terdengar. Wajah Hong Chen pelongo-pelongo setelah mendengar suara Xiaoyan. Dia mengencangkan cengkeramannya pada palu petir perkasa di tangannya. Jika kamu hanya memiliki taktik ini, giliranku selanjutnya. Senyum ganas terangkat di sudut mulut Xiaoyan saat dia berdiri di dalam nyala api. Segelnya tiba-tiba berubah saat suara pelan bergema di dalam hatinya. Api langit, 3 perubahan misterius, perubahan kilat. Ketika teriakan itu terdengar, api yang menutupi permukaan tubuh Xiaoyan segera mulai melonjak dengan gila. Akhirnya, itu benar-benar menyusut ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, auranya dengan cepat naik. Xiaoyan menarik napas panjang saat dia merasakan kekuatan bergelombang di dalam tubuhnya. Mungkinkah ini penghalang untuk menerobos ke kelas Dozong? Xiaoyan berpikir dalam-dalam sambil bergumam pada dirinya sendiri. Setelah perubahan singkat ini, dia menyadari bahwa doki untuk menerobos ke kelas Dozong pasti sangat menakutkan. Jika saya memiliki 2 perubahan terakhir dari perubahan api langit misterius pada saat ini dan menggunakannya dalam kolaborasi dengan api surgawi, akankah saya bisa menembus penghalang itu? Mata Xiaoyan berkedip ketika hatinya merasakan sebuah perasaan mendidih. Xiaoyan dengan cepat menarik pikiran yang melintas di hatinya ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Hong Chen yang berwajah suram di sisi yang berlawanan. Tangannya segera memegang penguasa Suan dengan erat saat kakinya melangkah maju. Ekspresi Hong Chen juga sedikit berubah begitu Xiaoyan melangkah maju. Petir perak langsung muncul
muncul di bawah kakinya. Segera tubuhnya bergetar. Cih, penguasa Suan tiba-tiba muncul di atas kepala Hong Chen. Itu dengan kejam menabrak kepalanya. Namun, tidak semudah itu Perguso. Sebaliknya, penguasa Suan melewati sosok Hong Chen. Gerakan 3000 petir ya. Xiaoyan tertawa santuy di dalam hatinya setelah tubuhnya muncul kembali. Kakinya tiba-tiba bergeser dengan cara yang aneh. Penguasa Suan itu seperti tombak panjang yang menembus langsung ke arah Hong Chen. Klonteng. Sebuah palu petir perkasa milik Hong Chen langsung muncul dari ruang kosong ketika penguasa Suan itu mengarah kepadanya. Segera, palu petir itu bertabrakan dengan penguasa Suan. Kaki Hong Chen menginjak tanah saat dia mundur lebih dari 20 langkah. Baru saat itulah dia menstabilkan tubuhnya. Mengapa gerakan 3000 petir tidak berpengaruh padanya? Keter kejutan melintas di wajah Hong Chen setelah posisinya sekali lagi mudah ditemukan oleh Xiaoyan. Tangan yang memegang palu petir perkasa langsung bergetar. Senyum ganas di sudut mulut Xiaoyan melebar setelah memaksa Hong Chen mundur dengan ayunan penguasa Suan. Seketika, dia langsung bergerak. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi menyusul Hong Chen. Lengannya gemetar dan banyak bayangan penguasa Suan berulang kali muncul. Akhirnya, mereka berubah menjadi gelombang besar yang datang satu demi satu saat mereka dengan keras menabrak Hong Chen. Dihadapkan dengan serangan liar dan tiba-tiba oleh Xiaoyan, Hong Chen tampak suram. Palu petir perkasa di tangannya menari berulang kali saat itu membawa suara petir angin dan dengan ganas bergerak ke arah bayangan penguasa Suan yang menutupi Xiaoyan. Klonteng. Penguasa Suan dan palu petir perkasa sekali lagi bertabrakan dengan keras. Mata Xiaoyan berubah gila. Lengannya dipelintir dengan cara yang aneh sebelum tiba-tiba muncul di depan Hong Chen. Telapak Xiaoyan menabrak dan memukul dada Hong Chen dengan cara seperti kilat. Kedebuk. Sebuah kekuatan yang sangat kuat dari Xiaoyan segera menghantam tubuh Hong Chen sampai ia terpental. Wajahnya bonyok dan seteguk darah segar dimuntahkan. Segera, tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang dan perlahan berhenti. Xiaoyan mengekat matanya setelah menghantam Hong Chen dengan telapak tangannya. Dia melirik Hong Chen di tanah dan berkata, "Berdiri, telapak tangan itu tidak akan mengambil hidupmu." Wajah Hong Chen dipenuhi amarah. Matanya dipenuhi dengan keganasan. Seteguk darah segar yang bercampur dengan ludahnya dimuntahkan sebelum dia perlahan-lahan naik ke udara. Segera, kata-kata seram dikeluarkan dari mulutnya. "Kamu adalah orang pertama dari generasi muda yang telah membuatku bonyok seperti ini." Hong Chen mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan sepasang mata buas. Dia dengan keras menggigit lidahnya dan seteguk darah segar dimuntahkan. Itu tersebar dan menyelimuti palu petir perkasa. Hong Chen menghirup udara dalam-dalam sementara tangannya memegang palu petir perkasa. Raungan segera dipancarkan dari mulutnya saat energi petir yang keras melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu benar-benar berkumpul di palu petir perkasa di tangannya. Dengan meningkatnya jumlah doki petir ini, jejak darah di palu petir perkasa juga tersebar. Itu bergabung dengan doki petir menyebabkan kekuatan liar dan ganas di dalamnya melonjak gila. Palu petir pembasmi. Suara serak tiba-tiba dipancarkan dari dalam cahaya petir. Segera, palu petir perkasa di tangan Hong Chen muncul seperti petir gila yang menabrak tanah dengan keras. Pada saat itu, seluruh panggung batu langit mulai bergetar dengan gila. Palu petir perkasa menabrak tanah dengan keras. Retakan besar berulang kali menyebar. Segera, cahaya petir berubah menjadi binatang buas yang mengguncang tanah dan membentuk retakan saat tubuhnya mendarat di tanah. Setelah mengambil beberapa langkah dengan cara ini, binatang buas berwujud petir itu muncul di atas kepala Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Raungan yang menggetarkan jiwa terdengar dan cakar yang bersatu dengan halilintar yang bukan geng menabrak kepala Xiaoyan dengan keras. Dihadapkan dengan kecepatan dan serangan mengerikan binatang buas ini, Xiaoyan juga sedikit terkejut di hatinya. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel saat banyak bayangan melayang. Menyusul pembentukan segel tangannya, gelombang kristal hijau bersinar dengan cepat dari tangannya. Segel tangannya dipindahkan, sementara kekuatan liar di depan menyerang sekali lagi. Itu bahkan disertai dengan gemuruh kecil. Xiaoyan perlahan serius, langkah kakinya mundur sekali lagi dan mulutnya komat kamit dengan cepat. Pada akhirnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Segera, seekor singa yang menggetarkan jiwa menerjang ke langit. Raungan penghancur singa emas. Gelombang gila seperti jet tiba-tiba menyebar dari mulut Xiaoyan dengan cepat. Dalam menghadapi tabrakan langsung dengan gelombang gila ini,
tubuh binatang buas milik Hong Chen yang dengan kejam menerkam segera berhenti. Kekuatan dari gelombang gila Xiaoyan baru saja tersebar ketika binatang buas milik Hong Chen yang berhenti perlahan bergerak. Raungan ganas dipancarkan saat binatang buas itu mengangkat kaki depannya. Tubuh besarnya menerkam ke depan dan melompat puluhan meter ke depan sebelum muncul di atas kepala Xiaoyan. Mulutnya yang buas tertutup cahaya petir dengan kejam menggigit kepala Xiaoyan. Xiaoyan tidak mundur di hadapan gigitan dari binatang buas ini. Jampi-jampi di tangannya untuk membentuk segel menjadi lebih cepat. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti dan kristal hijau dengan cepat berubah menjadi sidik jari energi misterius. Sementara sidik jari itu terbentuk, binatang buas di atas kepala Xiaoyan juga dengan cepat tiba. Senyum ganas muncul di wajah Xiaoyan saat dia mengangkat kepalanya dan menatap mulut besar binatang buas itu. Tubuhnya menghindar dan lengannya melengkung dengan cara yang aneh sebelum menekan ke area kepala binatang buas itu. Segel pembalik laut. Binatang buas berwujud petir segera melepaskan raungan menakutkan ketika keduanya bertemu. Busur petir bergerak melompat di seluruh tubuhnya. Namun, cahaya petir ini dengan cepat menghilang dengan cara yang aneh ketika mereka melakukan kontak dengan cahaya kristal hijau Xiaoyan. Hancurkan. Keganasan melintas di mata Xiaoyan saat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan. Tangannya bergetar hebat dan kekuatan segel cahaya itu tiba-tiba meletus dan menghancurkan binatang buas berwujud petir itu. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.